Ternyata mimpi bagi orang-orang sufi atau di dalam tasawuf adalah pelajaran untuk mengenal jati diri. Apa ulangi? Bahwa menurut dalam konteks orang tasawuf, ternyata mimpi adalah pelajaran untuk mengenal jati diri. Kenapa alasannya begitu? Karena dari mimpi kita dapat memisahkan antara jasad, jiwa, dan rohania kita. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lak wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tauja haitsu syi'ta fa innaka mansur. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza sawaitu wa nafakhtu fi min ruhi faqa'u lah sajidin. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sadaqallahu ar-rasulah ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunna al-masjidil haram insya'allahu aminin. Muhalliqina ru'usakum wa muqassirin la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faj'ala min duni dhalika fatha qariba. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu nabiyul karim. Sahabat-sahabat, saudaraku di mana saja berada, yang berbahagia, yang kucinta, yang kusayangi karena Allah. Kajian malam hari ini dengan judul Mimpi itu Bunga Tidur.
pakai pertanyaan ya. Jadi abah yang nanya, abah yang jawab. Atau orang bilang kembangnya tidur. Kalimat ini, mimpi itu adalah bunga tidur, itu sering kita dengar, dan bahkan mungkin kita pernah mengatakan bahwa mimpi itu adalah bunga tidur. Ada juga sebagian orang yang meyakini bahwa mimpi itu adalah perjalanan batinnya menuju alam gaib. Nah, kita mengambil dari bahasan pernyataan dari dalam konteks tasawuf ya. Terlepas dari bahasa yang kata orang adalah bahwa mimpi itu adalah bunganya tidur, atau bahwa mimpi itu adalah perjalanan batinnya menuju alam gaib, terlepas daripada dua kalimat itu, ternyata mimpi bagi orang-orang sufi atau di dalam tasawuf adalah pelajaran untuk mengenal jati diri. Apa ulangi? Bahwa menurut dalam konteks orang tasawuf, ternyata mimpi adalah pelajaran untuk mengenal jati diri. Kenapa alasannya begitu? Karena dari mimpi kita dapat memisahkan antara jasad, jiwa, dan rohania kita. Kenapa? Pada saat kita bermimpi, jiwa kita ini kan keluar dari jasad menuju ke alam lain. Dan semua itu kita, siapapun orangnya mungkin udah pernah mimpi. Ada orang yang pernah mimpi sampai sekarang? Kadang-kadang dalam mimpi itu kita ketemu dengan sesuatu yang menakutkan, yang ngejar-ngejar kita, yang memburu kita, sampai kita berlari sekencang-kencangnya dalam mimpi. Kadang mimpi dikejar ular, kejar maling. Dalam mimpi itu kita larinya ke timur, malah yang ngejar larinya ke barat, gitu, mana ketemu kan. Nah, ketika kita kalau mimpi, biasanya kalau kita dalam mimpi itu dikejar-kejar dan kita lari sekencang-kencangnya, pada saat kita tersadar dari mimpi itu, kita pasti merasa lelah, kayak lelah gitu, bahkan napas kadang ngos-ngosan. Kalau yang mimpi berarti apanya itu? Jasadnya atau jiwa atau rohnya yang dikejar-kejar? Coba kalau seandainya pada waktu tidur badan kita ini dicubit, kan nggak terasa itu, tidak akan merasakan apa-apa karena jiwa kita itu sedang keluar menuju alam mimpi. Apalagi kalau orang sudah meninggal. Kalau orang sudah meninggal itu jasad kita tidak akan merasakan apa-apa lagi, walaupun dibeleh, potong-potong,
jasadnya yang nggak merasakan apa-apa. Jadi pada dasarnya teman-teman sekalian, yang merasa di dalam diri kita itu adalah jiwa, bukan badan jasad ini. Jiwa inilah atau nafs atau diri inilah yang dapat merasakan sakit. Jiwa inilah yang merasakan senang. Jiwa inilah yang merasakan sedih, gembira, damai, sehat, pahit, manis, dan lain-lain. Dan jiwa inilah yang mengenal Tuhannya. Jiwa ini pula yang pernah berjanji di alam alastu birabbikum. Qalu bala syahidna. Dan jiwa inilah yang nantinya akan bertanggung jawab langsung kepada Tuhan. Dan jiwa inilah yang apabila selalu tenang akan dipanggil langsung oleh Allah. Dengan syafaat, dengan lemah lembutnya Tuhan memanggil jiwa yang tenang itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhulil jannati. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas, hati yang diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Nah, jasad, tubuh, badan, inilah wadah bagi jiwa. Lantas bagaimana bentuk jiwa itu? Menurut ahli sufi, ulama sufi, bentuk jiwa itu sama dengan bentuk wadah yang ditempatinya. Saya ulangi, menurut para sufi, bentuk jiwa sama dengan bentuk wadah yang ditempatinya. Bagaimana bentuk jasad kita, begitulah bentuk jiwa itu. Bagaimana bentuk air di dalam teko? Air itu akan mengikuti bentuk teko itu. Air itu dimasukkan ke dalam tong, maka air itu bentuknya seperti tong. Gelas, bagaimana bentuk gelas itu? Air juga mengikuti. Air itu bagaimana? Dia mengikuti bentuk dari wadahnya. Wadahnya begini, ya bentuknya ya begitu. Jasadnya hidungnya mancung, jiwanya juga mancung hidungnya. Kalau pesek, jiwanya pesek juga. Teman-teman sekalian, jiwa itu gaib. Jiwa itu dapat melintasi ruang dan waktu, bisa menuju ke masa lalu, bahkan jiwa itu bisa ke masa depan.
wadahnya itu nggak sanggup. Dan pada dasarnya jiwa itu menurut sebagian ulama sufi adalah akal, angan-angan, nafsu di dalam diri kita. Maka beruntunglah jika akal nafsu bersatu, jiwa bersatu, berjamaah antara akal dengan angan-angan serta nafsunya menyembah kepada Allah. Coba lihat, ada kalimat, sembahlah Tuhanmu dengan sepenuh jiwa ragamu. Itu. Artinya jiwa dan raga kita itu disuruh menyembah kepada Allah. Kadang pada saat kita tertidur, ternyata kita dapat mengetahui bahwa diri kita bermimpi. Sadar kita kalau lagi mimpi. Kita dapat melihatnya dengan pandangan batinia kalau kita sedang tertidur. Lantas pertanyaannya lagi, siapa batinia itu? Ketika jiwa sedang berada di alam mimpi, jasad kita tertidur, ada zat yang maha melihat, dan zat yang maha melihat itu memperlihatkan kepada kita kalau jiwa kita keluar. Ada zat di dalam diri kita yang memancarkan cahaya cinta sehingga kita dapat mencintai. Ada zat yang berbisik dalam hati nurani kita kalau pekerjaan yang kita lakukan itu benar atau salah, meskipun kadang kita tak memperdulikannya, karena zat itu selalu mengingati kita. Kadang kita tidak menyadarinya. Coba kalau kita lihat, kalau dengar azan telinga kita ini, Allah masih mengingatkan, Allahu Akbar, Allah terdetak dalam hati kita itu semua makhluk Allah. Tapi kadang ada yang sadar, ada yang tidak, sehingga ada yang mendengar, ada yang tidak mendengar. Kadang mendengar tapi tidak memperdulikannya. Ada zat yang dekat dengan kita, bahkan lebih dekat daripada urat leher kita. Lantas, kalau sudah begitu, kenapa kita tak mengenalnya? Bahkan tidak mau mengenalnya. Padahal Dialah yang memberi kita makan dan minum, memberi kita rezeki, yang menghidupkan kita. Itulah pengenalan diri. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Man arafa rabbah faqad arafa nafsah. Siapa yang mengenal dirinya pasti ia mengenal Tuhannya, dan siapa yang mengenal Tuhannya ia akan mengenal dirinya. Nah, diri kita ini ada 3 zat: badan, jasad, jiwa atau nafs, dan rohaniyah.
fa idza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lah sajidin. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 29, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh dan telah meniupkan ke dalamnya ruhku, ruhku, ruhi, mir ruhi, pakai min, sebagian, bagian ruhi, faqa'u lahu sajidin, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Nah, maka tugas jasad adalah berdiri, ruku, sujud dan duduk. Dengan kata lain, itulah melaksanakan dan mendirikan salat 5 waktu. Tugas nafs adalah semata-mata mengingat kepada Allah, sedangkan rohania inilah tumpuan ingatan kita. Ingatan yang dimaksud di sini adalah rasa. Ingin mengenal ruh, pakai rasa. Rasa di sini maksudnya sir, rahasia, bukan rasa manis, rasa pahit gitu, bukan. Makanya perlu pengenalan dan belajar kepada guru. Kenapa menggunakan rasa? Karena akal tak akan mungkin dapat mengingat zatnya. Ini pakai ngomongin begini. Akal tak mungkin nyampe. Maka rasa ini dapat menangkap fenomena gaib. Tengok tuh, angin nggak dapat dilihat oleh mata, tetapi angin dapat dirasakan. Atau manisnya gula tidak dapat terlihat oleh mata, tetapi dapat dirasakan. Ada ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata beliau, mimpi yang benar dari Allah dan mimpi yang buruk itu dari setan. Maka apabila kamu melihat yang buruk, maka hendaklah mengucapkan a'udzubillah dan berludah pakai isyarat ludahnya ke sebelah kiri. Kata beliau, karena ia tak akan memudaratkan kamu. Jangan pula ngeludah beneran lagi tidur, suami istrinya di sebelah kirinya. Prih. Bukan bertambah jauh dari setan, maka malah berantem.
ngeludahnya itu pakai isyarat, tuh gitu. Jangan pula ngeludah. Baik. Di dalam kitab Sirul Asrar yang disusun oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, di situ hanya dijelaskan tentang hakikat mimpi. Mimpi-mimpi, kata beliau, yang merupakan pembawa, pembuka, dan perantara kepada yang luar biasa. Benar, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada nabi yang datang selepasku, tetapi boleh datang pembukaan-pembukaan yang lain. Orang yang beriman akan melihat pembukaan itu dalam mimpi. Mimpi itu tadi sudah diungkapkan, mimpi pasti datang dari Allah. Kadang-kadang juga mimpi itu tergoda oleh datangnya dari setan. Bahkan pengakuan Rasulullah SAW, siapa yang melihatku dalam mimpi, sesungguhnya dia benar-benar melihatku, karena setan tidak dapat menyerupai wujudku. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga mengungkapkan bahwa setan itu juga tidak dapat mengambil bentuk mereka yang beriman, orang yang berada di jalan kebenaran, orang yang ahli ma'rifat, dan orang-orang yang disinari oleh cahaya Nabi. Setan tidak berani untuk menjelma sebagai orang-orang tersebut. Ini pernyataan Syekh Abdul Qadir di dalam kitab Sirul Asrar. Orang-orang ma'rifat itu pernah menafsirkan hadis tentang pernyataan sabda Rasulullah itu tadi. Setan bukan saja tidak dapat mengambil wujud Nabi, bahkan setan tidak dapat berpura-pura mengakui seseorang atau orang yang memiliki sifat kemurahan dan kasih sayang. Sesungguhnya para nabi, wali-wali, malaikat, Masjidil Haram, matahari, bulan, awan putih, Al-Quran yang suci merupakan kewujudan yang setan tidak dapat masuk di dalamnya dan juga tidak dapat mengambil bentuk mereka. Maka dari sini kita dianjurkan banyak-banyaklah berselawat, berzikir kepada Allah,
agar setan itu tidak bisa menjelma mengaku sebagai diri kita pada orang lain, sampai proses ke atasnya berusaha bagaimana kita mengenal diri dan mengenal Allah, agar setan sampai mencapai puncak kemarifatan, agar setan itu tidak bisa menjelma dapat menyerupai diri kita datang kepada orang lain. Taib. Kita lanjut dikit lagi. Syekh Abdul Qadir Jailani menyebutkan ada dua jenis mimpi. Pertama, mimpi subjektif dan mimpi objektif. Apa itu mimpi subjektif? Artinya pandangan atau perasaan yang lahir dari diri sendiri. Biasa mimpi ini seperti bayangan, gambaran suasana kerohanian hati. Mimpi yang objektif biasa mengandung gambaran yang berkaitan dengan suasana seseorang yang bebas dari keresahan. Orang itu sudah mengenal diri dan menemui ketentraman pikirannya. Gambarannya adalah kelezatan yang dia akan temui di dalam surga. Kadang dia bermimpi beberapa jenis hewan dan burung yang menyerupai paling cantik yang ada di dalam dunia ini. Binatang yang dilihat di dalam mimpi itu adalah hewan surga. Dan banyak kita semua, setiap orang ini mengalami mimpi-mimpi, dan mimpi-mimpi yang indah, mimpi dikejar-kejar ular gitu. Macam-macam. Maka kita harus menyempurnakan dan membentuk rohani kita sempurna, supaya kita mendapatkan mimpi-mimpi yang indah, gambaran-gambaran, serta mengalami mimpi-mimpi yang membuat kita bahagia. Jadi untuk membentuk rohani kita yang sempurna, kita itu perlu bimbingan dari seorang guru yang masih hidup. Harus kita isi terus hati kita dengan kebaikan-kebaikan dan zikirullah. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani berpesan, guru yang masih hidup itu haruslah mereka yang tersambung dengan Nabi SAW.
Ya. Jadi kesimpulannya bahwa mimpi itu menurut koridor kajian konteks dalam ketasawufan, mimpi itu adalah pelajaran bagaimana kita untuk mengenal jati diri. Dari mimpi itu kita dapat memisahkan antara jasadia, jiwa dan rohania kita. Dalam mimpi itu kan jiwa kita kan bertamasya kemana-mana. Jadi dari mimpi itu bagi orang-orang tasawuf itu jadikan bahwa pelajaran untuk mengenal jati diri kita. Bukan hanya sekedar bunga-bunga tidur saja, tapi tanda. Kan pernah saya katakan bahwa Allah itu selalu memberikan tanda lambang bagi kita ini. Berikan tanda-tanda, apapun berikan tanda. Tanda dia seorang anak berarti tandanya punya ayah, punya ibu. Bahkan tanda mau mati pun dikasih Allah tanda. Tanda mau dapat rezeki, tanda mau runtuh, Allah ngasihkan lambang-lambang itu biasa dalam mimpi, diberikan mimpi. Siapa penafsir mimpi itu? Ya ahlinya. Maka dalam penafsir mimpi ini harus jangan sembarangan. Kalau kita mimpi nggak tahu kita artinya, tanya sama gurunya, tanya sama ahlinya, ulama-ulama yang memegang ahli tafsir mimpi itu. Jadi nggak ngarang-ngarang menafsirkannya itu. Ya, itu mimpi bagi orang-orang tasawuf. Karena kita konteks kita di dalam tasawuf. Bahwa mimpi itu tadi apa katanya? Bahwa mimpi itu adalah pelajaran untuk bagaimana kita mengenal diri, mengenal jati diri kita. Coba itu kalau kita mimpi pokoknya dikejar-kejar, kejar-kejar sampai lari sekencang-kencangnya, begitu sadar mimpi tidur ngos-ngos, jasadnya ngos-ngosan. Berarti yang mimpi jiwanya atau jasadnya? Ya, yang mimpi itu jiwanya, tapi wadah ngikut. Begitu masuk terasa lagi, terasa juga jasad itu ngikut. Misalnya taruh kopi di gelas, sisa kopi itu kan di wadah, ngikut deh. Tapi air tadi dikatakan bahwa bagaimana bentuk air itu, begitulah bentuk wadah. Bagaimana bentuk wadah, begitulah bentuk air. Lonjong bentuk botol itu, air juga lonjong. Bulat bentuk wadah air itu, air juga bulat. Ya, itu mimpi menurut pengertian kesimpulannya dalam konteks tasawuf, bahwa mimpi itu bukan hanya sekedar bunga tidur, tapi sebagai pelajaran untuk mengenal jati diri, mengenal jati diri kita. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya pasti akan mengenal Tuhannya. Man arafa rabbah faqad arafa nafsa. Dan siapa yang mengenal Tuhannya, niscaya ia akan mengenal dirinya. Kalau mengenal Tuhan, maka kenalah diri. Kalau sudah kenal Tuhan, maka dia akan kenal diri, dan pasti dia akan tahu diri. Baik sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku di mana saudara berada,
yang kucintai, yang kusayangi karena Allah. Ini saja kajian kita malam hari ini tentang mimpi adalah bunga tidur, atau judulnya pakai pertanyaan ya. Dan kita sudah jelaskan, walaupun tidak sedetailnya, mohon maaf kalau kurang puas, karena Abah bukan alat pemuas. Mohon maaf kalau rada-rada kasar, karena memang Abah bukan orang halus. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.